panjenengan tidak ikut menyaksikan kejadian-kejadian yang akan terjadi, sehingga panjenengan bisa melakukan, bisa menjalankan laku suci menuju abadi dengan nyaman. Tidak seperti saya. Lambat laun 10 putra kekutangane Romo yang sudah selesai manekung ini juga akan ikut menyaksikan. Walaupun terkesan menakut-nakuti, dari kesannya itu seperti menakut-nakuti. Walaupun terkesan menakut-nakuti, tapi tidak ada yang lebih baik dari apa yang akan saya informasikan saat ini. Dengan menginformasikan apa yang akan saya informasikan nanti ini, mestinya akan banyak orang yang koreksi diri dan mawas diri. Karena itu, walaupun terkesan menakut-nakuti, tetap akan selalu saya informasikan. Intinya gini, intinya itu seperti ini. Seperti yang sudah pernah saya informasikan sebelumnya melalui video bagi yang di luar sana, dan untuk yang di sini kan langsung ya, bahwasanya akan terjadi sebuah pergantian zaman yang paling lama itu akan terjadi di sekitar tahun 2025. Jujur, padahal itu kan kehendak Romo ya, itu kehendak Romo, itu kuasa Romo. Tapi jujur saya katakan, saya tidak ingin hal itu terjadi gitu. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Dunia ini sudah pernah berganti zaman hingga 6 kali ya. Dunia ini sudah pernah berganti zaman hingga 6 kali. Dan yang akan terjadi di sekitar tahun 2025 nanti itu adalah yang ke-7 kalinya, dan itu yang terakhir. Sebab itu orang-orang keyakinan menyebutnya sebagai kiamat ya, orang-orang awam menyebutnya sebagai kiamat, karena itu pergantian zaman yang terakhir. Dan setelah itu yang ada hanya kebaikan, tidak ada keburukan. Jadi yang namanya keburukan, yang namanya kejahatan, yang namanya benci, dendam, fitnah itu benar-benar akan diakhiri di situ, benar-benar akan ditiadakan. Sehingganya selanjutnya itu yang ada hanya cinta kasih sayang, yang ada hanya kebaikan, yang ada hanya keindahan. Nah, karena itu adalah peniadaan ya, peniadaan terakhir kalinya. Jadi kan yang namanya kejahatan, keburukan itu totalitas ditiadakan, totalitas ditiadakan. Dan saya pernah gitu ya, saya pernah keliling dunia, artinya saya banyak mengenal sesama, bahkan bisa dikatakan sesama makhluk, khususnya manusia. Jadi saya terlalu banyak lah, katakanlah terlalu banyak orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya sayangi. Dan itu kejadiannya nggak bisa dibayangkan itu kejadiannya. Nah, sebab karena itu saya nggak ingin hal itu terjadi gitu. Saya nggak ingin hal itu terjadi. Padahal saya tahu itu kehendak Romo, kuasa Romo. Tahu saya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi itu, nggak ada kalau dia sudah berkehendak kan. Tapi ada alasan. Apa alasannya? Pergantian zaman 6 kali berturut-turut, dan
Dan yang ketujuh kalinya yang akan terjadi ini, yang merupakan terakhirnya, itu kan dikarenakan jumlah kebaikan itu lebih sedikit dibanding kejahatan. Jumlah cinta kasih sayang itu lebih sedikit dibanding kebencian, dendam, dan fitnah. Alasannya kan itu. Jadi Romo mengganti zaman itu karena itu gitu loh, karena jumlah kebaikan itu lebih sedikit dibanding kejahatan, jumlah cinta kasih sayang lebih sedikit dibanding benci, dendam, fitnah. Artinya kalau kita cerna dengan kesadaran, berarti jika jumlah kebaikan itu lebih banyak dibanding keburukan, tidak terjadi kan? Sebab itu saya sedang mengupayakan apapun caranya. Ini bentuk tuntutan saya. Katakanlah ini bentuk tuntutan saya kepada Romo. Kenapa saya menuntut? Kenapa saya diberitahu? Coba kalau saya tidak diberitahu, kan saya tidak melakukan hal ini. Dia memberitahu saya. Artinya dia mengizinkan kan saya untuk melakukan sesuatu agar pergantian zaman ini tidak terjadi. Sebab itu saya selalu mengupayakan apapun yang keluar dari mulut saya selalu bernada kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Karena hanya dengan itu pergantian zaman ini bisa dicegah. Sesungguhnya dunia ini pernah berganti zaman hingga 6 kali berturut-turut. Pertama kejadian di era zamannya Nabi Adam. Kemudian menyusul di era zamannya Nabi Nuh. Kemudian menyusul lagi di era zamannya Musa. Menyusul lagi di era zamannya Isa. Menyusul lagi di era zamannya Sulaiman. Menyusul lagi di era zamannya kerajaan-kerajaan. Udah 6 kali. Dan semuanya itu yang menjadikan tolong dikasih jalan. Yang menjadikan pergantian zaman ini terjadi adalah jumlah kebaikan lebih sedikit dibanding keburukan, atau jumlah cinta kasih sayang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlahnya benci, dendam, dan fitnah. Dan nabi terakhir yang pernah berjuang tentang ini itu juga mengatakan tentang apa yang akan terjadi ini tadi, pernah mengatakan juga. Dan beliau membahasakannya adalah kiamat atau akhir zaman, kejadian akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Karena totalitas yang namanya keburukan dan benci, dendam, fitnah itu benar-benar ditiadakan di sini. Sehingganya di era yang baru berikutnya itu hanya dihuni oleh kebaikan yang penuh dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang, dan itu sangat indah. Karena ini adalah kesimpulan terakhir, maka kejadiannya itu mengambil sampel pada perubahan yang pernah terjadi di era zaman Mahabharata. Ngambil sampel di sana.
yang menjadi alat penghancurnya adalah 6 orang. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, serta 1 perempuan yaitu Drupadi. Nah, kejadian perubahan zaman yang terakhir ini ngambil sampel di sini. Dalam kejadian yang akan terjadi, dalangnya saya tidak tahu siapa, entah siapa. Karena bahkan malaikat pun tidak diberitahu siapa yang akan menjadi dalang. Sedangkan yang menjadi pengajunya sudah sangat populer sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi terakhir itu sudah sangat populer, yaitu Dajjal. Konon di saat itulah Isa, kemunculan Isa sangat sempurna untuk menghadapi Dajjal. Karena yang bisa menghadapi Dajjal hanya Isa. Dan itu dilakukan oleh Isa untuk menggenapi, untuk menyelesaikan lakunya. Karena lakunya belum selesai. Nah, sebagai penyelesaian lakunya, Romo memberi tugas kepada dia untuk menghadapi Dajjal. Sedangkan alat peniadanya itu adalah putra kekutangannya Romo berjumlah 10 orang, 6 satrio sejati, yang 4-nya wanita sejati. Dan ini ada di antara sekian banyak putra kekutangannya Romo yang sudah berhasil menekung. Dan saya tidak akan menunjukkan siapa-siapa orangnya. Itu urusan Romo. Ketika kejadian itu terjadi, Romo akan meniup trompet. Dan suara trompet yang ditiup oleh Romo ini hanya dapat didengar oleh 10 orang ini. Ini kejadiannya amat sangat mengerikan. Ya, amat sangat mengerikan. Jauh lebih parah dibandingkan perang Baratayuda. Nah, saya sedang berusaha meniadakan kejadian itu, karena saya tahu sebab akibat kejadian itu apa. Sebab akibat dari kejadian-kejadian perubahan zaman adalah jumlah kebaikan lebih sedikit dibanding jumlah kejahatan. Itu yang menjadikan penyebab terjadinya pergantian zaman. Artinya, jika jumlah kebaikan itu lebih banyak dibandingkan jumlah kejahatan, tidak ada perubahan zaman. Lah, di sini saya jadi bola. Ditendang ke kanan untuk mengantisipasi pikiran, hati, dan syahwatnya 10 orang yang dipilih ini. Ditendang ke kiri, saya menyaksikan kejadian-kejadian yang akan terjadi, termasuk kejadian-kejadian corona, kejadian-kejadian yang baru-baru ini menyusul, yang jauh lebih dahsyat dibanding corona. Itu adalah bagian dari proses, dan itu belum seberapa ketika kejadiannya itu benar-benar pecah.
manusia biasa yang memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi kalau harus saya ungkap, saya tersiksa di sini. Saya tersiksa, sebab itu saya memberanikan diri berusaha untuk meniadakan pergantian zaman yang ketujuh, yang jauh lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan 6 pergantian zaman yang sudah pernah terjadi. Maka waktunya tidak lama lagi. Tahun 2025 itu kan 4 tahun lagi. Sedangkan perputaran waktu sangat cepatnya. Tahun 2020 kemarin belum lupa. Tahun 2020 kemarin belum lupa. Sekarang tahun 2021 sudah hampir habis. Berarti perputaran waktu kan teramat sangat cepat. Jadi hampir setiap saat saya itu gelisah. Hampir setiap saat itu saya takut. Hampir setiap saat saya itu bingung. Nah, daripada saya takut, bingung, gelisah, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, kan lebih baik saya instruksi sama Romo dengan cara berusaha meniadakan pergantian zaman yang ketujuh, yang secara umum diyakini sebagai hari akhir atau kiamat. Saya tidak diberikan kesaksian-kesaksian seperti itu. Selama Romo membuat saya bisa mengetahui kejadian-kejadian itu, saya tidak akan berhenti berusaha untuk meniadakan pergantian zaman itu. Apapun yang terjadi, termasuk beberapa waktu lagi saya akan menginformasikan, saya akan memberikan informasi secara umum, bahkan mungkin mendunia, tentang titik terkecil soal alam semesta seisinya, atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Mungkin dengan itu, dengan yang akan saya informasikan nanti, semuanya bisa berbalik menjadi berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dengan begitu, perubahan zaman ketujuh ini total tidak akan terjadi. Beruntunglah panjenengan tidak ikut menyaksikan kejadian-kejadian yang akan terjadi, sehingga panjenengan bisa menjalankan laku suci menuju abadi dengan nyaman. Tidak seperti saya. Lambat laun 10 putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung ini juga akan ikut menyaksikan. Karena hanya dengan seperti itu, nanti ketika pergantian zaman ini benar-benar terjadi, dia tidak
dirinya sendiri, tapi yang menjadi korban yang bukan keluarganya. Itu cara Romo mendidik 10 pilihannya. Karena 10 putra kekudangannya yang dipilih ini adalah sebagai alat penghancur, sama persis seperti Pandawa 5. Nah, agar kejadiannya tidak seperti yang dialami oleh Pandawa 5, maka 10 putra kekudangannya ini akan dipersaksikan tentang ancaman dunia. Dulu ketika Pandawa 5 memerangi gurunya sendiri, memerangi pamannya sendiri, memerangi uaknya sendiri, itu berkecamuk antara tega dan tidak tega. Nah, Romo tidak ingin hal itu terjadi seperti yang pernah dialami oleh Pandawa 5 dulu. Makanya 10 putra kekudangannya Romo yang dipilihnya ini akan dipersaksikan. Dengan begitu nanti dia benar-benar tegas sebagai satrio sejati, sejatining satrio, tidak maju mundur, tidak noleh-noleh seperti yang pernah dialami oleh Pandawa 5. Tapi apapun rencana Romo, apapun keinginan Romo, apapun kuasa Romo, karena saya diberitahu, maka saya akan menentangnya. Saya tidak setuju hal itu terjadi. Saya tidak, benar-benar saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Karena bagi saya terlalu banyak orang-orang baik di dunia ini. Mungkin yang tidak baik itu hanya segelintir. Nah, orang-orang baiknya ini hanya menjadi dampak saja. Dampak ego pamrihnya orang-orang yang tidak baik. Jadi tidak layak untuk ikut hancur. Sebab itu saya sedang berusaha untuk meniadakan. Untuk panjenengan yang masih manekung, bersungguh-sungguhlah manekungnya. Karena hasil manekung yang nantinya akan panjenengan raih itu akan menjadikan panjenengan bisa menyaksikan kejadiannya dan ikut menjadi penghuni dunia berikutnya. Semoga putra kekutangannya Romo yang sudah selesai manekung dan dipilih oleh Romo untuk menjadi wayangnya di kejadian nanti, secepatnya bisa menyimak video saya yang satu ini, agar benar-benar mereka bisa menjaga kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya. Karena hal itu, jika hal itu sampai terjadi, maka dia akan berhadapan dengan Romo. Sebab Romo telah dikecewakan.
diteliti itu mirip-mirip seperti film atau sinetron. Hanya bedanya kalau film atau sinetron itu kan fiktif, ini nyata-nyata akan terjadi gitu. Dan waktunya sangat dekat. Dan semakin dekat waktunya, saya belum diizinkan untuk mengumpulkan keluarga besar saya supaya terselamatkan. Sama sekali tidak dikasih waktu. Hampir di setiap saat saya ditendang ke kanan, ditendang ke kiri, ditendang ke depan, ditendang ke belakang. Sebagai manusia ada kalanya saya berpikir, apa maksudmu? Kenapa kau jadikan aku seperti ini? Harusnya aku sudah tentram. Kenapa justru saya tidak tentram? Harusnya saya sudah tentram, karena saya sudah mencapai apa yang saya maksud. Tapi saya tidak tentram dengan apa yang saya saksikan. Saya menjadi tidak tentram. Karena kejadiannya akan terjadi kepada orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya sayangi. Bahkan makhluk-makhluk lain pun akan ikut terkena dampaknya. Di mana letak adilnya Romo? Kalau harus dipermasalahkan hanya untuk kebaikan mendunia, harus menghancurkan banyak hal. Tapi saya punya keyakinan, saya yakinnya itu bisa dihentikan. Kalau Romo inginnya semua baik, tidak ada yang tidak baik satupun. Itu keinginan dia, kemauan dia. Dan saya mengatakan 9 yang baik dari 10 yang tidak baik itu sudah cukup. Pokoknya intinya itu saya nggak peduli mau dianggap apa, nggak peduli mau dianggap menentang Romo atau saya nggak peduli. Yang pasti saya tidak ingin hal itu terjadi. Sebab itu apapun prosesnya, saya selalu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu adalah bentuk ketidakinginan saya hal itu terjadi. Kalau yang tiap hari tiap malam bersama saya di sini,
rahasia yang selama ini nyaris tidak pernah ada yang berani mengungkapnya. Dan ini pun sebagai bentuk ketidaksetujuan saya perubahan zaman terakhir ini terjadi. Dan saya yakin jika itu diinformasikan secara umum, saya rasa semua orang akan berpikir karena dia punya otak. Semua orang akan merenung karena dia punya hati. Saya yakin itu. Sebab itu saya akan menjadi orang pertama yang akan menginformasikan rahasia besar ini, yang saya istilahkan sebagai titik terkecil tentang alam semesta seisinya, atau Kanjeng Romo. Tapi sejatinya satria saya belum dibangkitkan oleh Romo, sehingga masih ada ketidakberanian untuk mengungkapnya. Karena itu benar-benar berisiko. Kalau tidak berisiko, mestinya semua orang ahli berani membicarakannya di setiap waktu. Ini terkait seluruh keyakinan yang pernah ada di dunia. Ini terkait seluruh kepercayaan yang pernah ada di dunia. Dan ini terkait seluruh ilmu yang pernah ada di dunia. Bahkan terkait seluruh wahyu-wahyu yang pernah diturunkan di dunia. Semisal resiko tidak baik yang akan saya dapatkan nantinya, saya rela menerimanya, asalkan dunia ini terselamatkan dari pergantian terakhir, pergantian zaman yang terakhir. Tahu, saya sudah memiliki ribuan kadang. Kalau Romo meminta syarat pergantian zaman ke-7 atau yang terakhir ini adalah saya, maka saya rela menukarkan seluruhnya tentang saya, asalkan perubahan zaman terakhir atau ke-7 ini tidak terjadi. Itu alasan saya hendak memberikan informasi secara umum tentang titik terkecil soal dunia, soal alam semesta seisinya, atau Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Maka panjenengan semua persiapkan mental. Tinggal menunggu kejantanan saya bangkit. Kalau kejantanan saya bangkit, maka seketika itu saya akan melakukan rekaman tentang informasi titik terkecil yang saya maksud. Saat ini saya masih diberi pengecut. Saat ini saya masih dijadikan pengecut oleh Romo, sehingga belum punya keberanian untuk mengungkap hal tersebut. Dan perubahan hidup pun belum membawa saya keluar dari pengecut ini.
sampai Romo memilih saya sebagai penukar ditiadakannya pergantian zaman terakhir, ingat pesan saya, tidak ada yang lebih baik selain Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan dengan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Tidak ada yang lebih baik dari itu, maka pertahankan itu. Jika sampai berpisah dengan saya dikarenakan saya dijadikan penukar untuk tidak terjadinya pergantian zaman terakhir. Dengan begini, kesadaran saya terpuaskan. Sebab karena itu, walaupun terkesan menakut-nakuti, saya tetap akan berbicara. Karena dengan berbicara seperti ini, kesadaran saya terpuaskan. Saya tidak tertekan. Sekelumit, tapi itulah intinya. Inti daripada apa yang akan saya informasikan secara umum nantinya jika kejantanan saya sudah bangkit. Intinya itu. Tapi nanti berupa informasinya itu sangat detil. Saya detilkan. Akan saya detilkan. Jadi pergantian zaman terakhir itu, kalau harus digambarkan, seperti peperangan antara hitam dan putih, seperti peperangan antara baik dan buruk. Yang memimpin putih atau baik adalah Romo. Yang kemungkinannya menggunakan jasad Isa. Sedangkan yang memimpin buruk atau hitam adalah Dajjal. Yang entah menggunakan jasadnya siapa atau sebagai Dajjal itu sendiri. Tidak ubahnya peperangan dua kubu antara hitam dan putih, antara baik dan jahat. Dan ini sistemnya harus beda dengan peperangan-peperangan yang lain. Ini harus. Jadi hitam harus tidak ada. Yang diistilahkan hitam itu harus tidak ada. Yang diistilahkan buruk itu harus tidak ada. Lah ini kalau dibahas parahnya kan, karena harus tidak ada. Berarti kalau hancur kan benar-benar hancur, karena harus tidak ada. Sebab zaman selanjutnya hanya akan dihuni kebaikan, hanya akan dihuni cinta kasih sayang, tidak yang lain. Karena itu selain itu ditiadakan. Istilah ditiadakan, benar-benar ditiadakan sampai tuntas itu kan, kalau harus diceritakan detil, hancur sehancur-hancurnya. Semoga
saja orang-orang yang sudah mencapai makom ini tergugah kesadarannya sehingga melakukan hal sama seperti yang saya lakukan. Saya yakin ada banyak yang sudah berhasil mencapai ini. Namun entah mengapa mereka diam, tidak mau melakukan sesuatu. Itu dikarenakan takut seperti yang saya alami, atau dikarenakan apa saya tidak tahu. Kalau dikarenakan takut, setakut apapun secara spiritual kan tetap harus melakukan sesuatu. Takut, diam, kan sama saja, lebih parah dari takut itu. Ketika kita takut dan kita tidak melakukan apa-apa, hanya diam saja, itu jauh lebih parah dari takut itu sendiri. Jadi setakut apapun harusnya itu melakukan sesuatu, jangan diam saja. Sampai-sampai dimunculkan ke media, hari ini, tanggal ini, bulan ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini akan terjadi begini-begini, tapi tidak melakukan apa-apa. Aneh itu. Nah, kalau tidak mau melakukan apa-apa, ya nggak usah memberikan informasi. Memberikan informasi tidak takut, tapi melakukan sesuatu untuk mengantisipasi apa yang diinformasikan kok takut. Saya rasa cuplikannya cukup. Kesadaran saya sudah terpuaskan dengan berkata-kata seperti ini. Tercerahkanlah kita semua.